Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Anggraini, mahasiswi Universitas Islam Riau, Fakultas Agama Islam, jurusan Ekonomi Syariah, kelas 4B. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya saya dapat menyampaikan kajian saya kepada teman-teman semua. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, saya akan menunjukkan gambar di samping saya ini. Nah, menurut teman-teman, gambar ini berisi makna tentang apa? Pasti teman-teman berpikirnya ini adalah barang yang ditemukan di jalan, atau orang yang menemukan barang di tengah jalanan, atau barang yang tergeletak begitu saja. Nah, inilah yang kita sebut sebagai lukotoh. Secara etimologis atau bahasa, lukotoh merupakan barang temuan. Nah, kata barang temuan ini membuat pikiran kita tertuju pada satu tindakan menemukan sesuatu milik orang lain yang secara tidak sengaja, dan benda yang kita temukan itu diketahui dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Ini menunjukkan bahwa benda yang ditemukan itu bukanlah milik si penemu benda tersebut, dan apabila pemilik dari benda itu sudah diketahui, maka wajib hukumnya bagi si penemu benda tadi mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Nah, berkaitan dengan istilah barang temuan, maka hal ini juga berarti bahwa sesuatu yang ditemukan itu tidak terletak pada penyimpanannya, tetapi pada suatu tempat yang tidak biasa untuk menyimpan barang tersebut. Nah, perkataan barang temuan ini bersifat umum dan bukan dikhususkan pada suatu jenis barang tertentu. Untuk lukotoh sendiri, menurut para jumhur ulama fikih, mereka mendefinisikan lukotoh ini sebagai mencakup menemukan sesuatu yang hilang, baik itu berupa manusia, benda, maupun hewan. Nah, kemudian kita lanjut ke landasan hukum. Apa sih landasan hukum dari lukotoh ini? Landasan hukum dari lukotoh itu terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah Al-Quran. Tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya, dan barang siapa menghidupkannya, maka seolah-olah telah menghidupkan seluruh manusia. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Nah, lanjut ke jenis landasan hukum yang kedua, yaitu as-sunnah. Di sini bisa kita lihat bahwa banyak beberapa hadis yang mendefinisikan tentang lukotoh ini dengan berbagai macam pengertian. Saya akan mengambil dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhai radhiyallahu anhu, yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya perihal barang temuan emas dan perak. Nabi menjawab, ketahuilah olehmu talinya, bungkusnya, ikatannya, kemudian umumkan selama setahun. Jika dalam masa itu tidak ada yang mengakui barang tersebut, boleh barang temuan itu kamu belanjakan sebagai amanat di tanganmu. Jika kemudian pemilik dari barang tersebut datang memintanya, serahkanlah ganti barangnya atau harganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum lukotoh. Apa hukum dari lukotoh ini? Nah, ada beberapa hukum yang berkaitan dengan barang temuan.
Salah satunya yang telah disampaikan oleh Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fikih Islam, yaitu yang pertama, wajib. Apabila dalam dugaan kita, barang yang kita temukan, apabila kita tidak mengambilnya, maka barang tersebut akan jatuh ke tangan orang yang salah. Yang kedua, sunnah. Apabila orang yang mengambil barang tersebut percaya kepada dirinya dan dia pun sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan barang tersebut sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga ialah haram. Ini merupakan kebalikan dari sunnah tadi. Apabila orang yang mengambilnya atau yang menemukan barang temuan tersebut tidak percaya kepada dirinya sendiri dan dia pun menyadari bahwa di dalam dirinya itu dia memiliki ketamakan terhadap harta tersebut. Nah, kita akan lanjut ke syarat dan rukun dari luqotoh. Syarat dan rukun luqotoh yang pertama ialah yang mengambil harus adil. Sekiranya yang mengambil tersebut adalah orang yang tidak adil, maka hakim berhak mencabut barang itu dari orang tersebut dan mencari penggantinya ialah orang yang adil serta ahli. Begitu pula jika yang menemukannya adalah seorang anak kecil, maka sehendaknya barang yang ditemukan oleh anak kecil tersebut diurus oleh walinya atau orang tuanya, atau bisa langsung ke hakim. Nah, lanjut yang syarat dan rukun luqotoh yang kedua ialah barang yang didapat. Sesuatu yang didapat ini terbagi atas 4 macam. Yang pertama, barang yang dapat disimpan dalam waktu yang lama. Contoh, emas dan perak. Hendaknya disimpan barang tersebut di tempat yang layak dengan keadaan barang tersebut. Kemudian diberitahukan kepada umum, contohnya di tempat-tempat ramai dalam masa 1 tahun. Kemudian yang kedua, barang yang tidak tahan lama. Bahan yang tidak tahan lama untuk disimpan, contoh makanan. Barang yang serupa ini, yang mengambil boleh memilih antara menggunakan barang tersebut, asal dia sanggup menggantikan barang itu kembali ketika pemiliknya datang untuk meminta barangnya tersebut. Atau barang yang ditemukan tadi bisa dijual dan hendaknya disimpan agar kelak dapat diberikan kepada pemilik barang itu. Nah, yang ketiga, barang yang dapat tahan lama dengan usaha. Contohnya seperti susu yang diolah dengan olahan keju. Yang mengambil barang tersebut hendaklah memperhatikan yang lebih berfaedah bagi pemiliknya, misalnya dijual. Lalu yang keempat, sesuatu yang berhajat kepada nafkah, contoh manusia dan hewan. Jelas di sini jika kita menemukan seseorang anak atau orang tua yang terlantar di jalan, itu wajib bagi kita sebagai penemu dari orang tersebut untuk memungutnya, menafkahinya, mendidiknya, dan memenuhi segala kebutuhannya. Begitu juga dengan hewan, contohnya saja seperti kucing. Jika kita melihat kucing yang terlantar di jalan, kitalah yang wajib memungutnya, merawatnya hingga dia sehat, memberinya makan, minuman, dan tempat yang layak untuk dia tinggal. Nah, terakhir kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan apa yang berkaitan dengan luqotoh ini. Saya akan mengambil 2 contoh. Untuk contoh yang pertama, misalnya menemukan anak yang terlantar di jalanan. Nah, ini seperti dalam keadaan kita sedang di pasar, itu kan pasti berkerumunan. Nah, kita melihat ada seorang anak kecil yang sendiri, nah ini kebingungan. Nah, kita pasti berpikir ini antara disengaja diterlantarkan oleh orang tuanya atau memang ia
berlari atau mengejar sesuatu yang menarik perhatiannya, sehingga ia akhirnya jauh dari pandangan orang tuanya. Nah, ketika kita melihat kejadian tersebut, wajib bagi kita untuk memungut anak tersebut, membawanya pulang ke rumah, menafkahinya, memenuhi kebutuhannya, atau kita bisa langsung bawa ke hakim. Nah, di sini perlu dicatat, perlu diingat bahwa jika terdapat harta pada anak tersebut, misalnya entah kalung emas, entah itu gelang emas, nah itu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, hakim bisa menggunakan dari harta tersebut untuk membelanjakan kebutuhan anak itu. Atau misalnya tidak terdapat harta pada anak itu, untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, pembelanjaannya akan diambil dari Baitul Mal. Baiklah, untuk contoh yang terakhir itu tentang menemukan barang-barang yang sepele atau yang terlihat sengaja dibuang. Nah, mengenai barang yang sepele itu, contohnya makanan. Entah itu makanan yang sengaja dibuang oleh sang pemilik karena tidak enak rasanya atau tidak sesuai dengan ekspektasi sang pemilik, jadi dia membuangnya dengan secara sengaja. Nah, seperti kita melihat uang yang tergeletak di jalanan sebesar Rp50.000. Nah, maka barang yang kita temukan tadi itu tidak wajib diperkenalkan selama setahun, tapi hanya perlu diperkenalkan dalam waktu dan tempo yang diduga kuat pemiliknya tidak mengakuinya kembali. Maka dari itu, sang penemu boleh memanfaatkan barang tersebut jika pemilik dari barang tersebut tidak mau mengakui barangnya. Baiklah, sekian dari penyampaian kajian saya yang berjudul Lokotah tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, Wak. Bye-bye.